Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Nurmawati dalam pembelajaran kimia tentang laboratorium. Pada hari ini kita akan membahas tentang menimbang menggunakan neraca analitik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Menimbang dengan menggunakan neraca analitik. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang materi laboratorium, yaitu pengelolaan laboratorium dan juga pengenalan alat-alat dasar di laboratorium kimia. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang menimbang menggunakan neraca analitik. Menimbang menggunakan neraca analitik meliputi materi sebagai berikut. Yang pertama adalah peralatan penimbangan, yang kedua adalah cara menimbang, yang ketiga adalah cara merawat timbangan, dan yang keempat adalah cara mengurangi kesalahan dalam menimbang. Ya, yang ada di depan sini adalah foto tentang neraca analitik. Ibu akan membahas menggunakan neraca analitik secara umum. Timbangan atau neraca digunakan untuk menimbang atau mendapatkan berat kadang-kadang cairan yang didinginkan dari material atau bahan yang akan dilarutkan. Ya, jadi neraca analitik sering digunakan di laboratorium kimia, terutama laboratorium analisa. Terkadang juga ada di laboratorium yang lain yang memang membutuhkan untuk menimbang massa dalam jumlah kecil atau dalam jumlah yang menggunakan ketelitian yang sangat tinggi. Cara menimbang zat dengan neraca analitik. Timbangan harus stabil dan bersih. Maka sebelum kita menggunakan neraca analitik, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah perhatikan water pass-nya. Water pass-nya harus stabilkan atau betul-betul diperhatikan. Setelah stabil, maka neraca analitik dibersihkan dengan menggunakan kuas pembersih neraca analitik. Yang berikutnya baru tempatkan wadah penimbangan pada box dan skala kembalikan ke 0. Sebetulnya ada dua cara, ada yang di tera atau ada juga yang tidak di tera. Kalau untuk analisa atau yang menggunakan ketelitian sangat tinggi, sebaiknya pada saat menimbang tidak boleh di-nolkan atau tidak boleh di tera. Tapi pada hari ini Ibu akan menjelaskan untuk menimbang zat dengan neraca analitik yang di tera atau yang di-nolkan. Jadi setelah kita memasukkan cawan arloji ya yang sebagai wadah sampel, setelah kondisi neraca stabil, baru kita tekan tombol tera, artinya di-nolkan. Setelah stabil atau timbul tanda bintang, maka tambahkan zat yang akan ditimbang dengan spatula dan jangan ada yang tercecer, lakukan dengan hati-hati ya. Tadi yang berikutnya, tutup pintu timbangan, lihat serta catat angka yang ditunjukkan. Jadi setelah selesai sesuai dengan massa yang ditimbang, timbangan ditutup dengan rapat. Kita tunggu sesaat sampai timbul tanda bintang, berarti kondisi sudah stabil. Catat berapa massa hasil penimbangannya. Setelah selesai atau setelah dicatat, keluarkan wadah timbangan tersebut ya. Dan yang terakhir, sebelum kita meninggalkan ruang timbang, bersihkan terlebih dahulu timbangan yang setelah digunakan dan tutup pintu box timbangan. Baik, itu cara menimbang zat dengan menggunakan neraca analitik. Yang berikutnya, wadah untuk timbangan. Ada beberapa wadah yang diperlukan untuk menimbang. Di sini ada yang namanya botol timbang. Botol timbang ini dipergunakan untuk wadah zat yang akan ditimbang dalam bentuk cairan. Ya, dalam bentuk cairan atau dalam bentuk zat padat yang bersifat higroskopis yang tidak bisa terkena dengan oksigen. Kalau terkena oksigen maka dia akan mencair atau akan mengeluarkan cairan sehingganya zat tersebut menjadi rusak. Yang kedua adalah cawan arloji. Cawan arloji ini digunakan untuk menimbang sampel dalam bentuk padatan yang tidak dipanaskan ya. Yang berikutnya adalah gelas kimia. Gelas kimia juga bisa dipakai untuk menimbang sampel dalam jumlah agak banyak ya. Bisa berupa cairan, bisa juga berupa padatan. Yang berikutnya di sini ada juga kertas timbang ya.
kita akan menggunakan kertas timbang jika perlu menimbang zat dalam jumlah sedikit dan zat padat tersebut tidak bersifat higroskopis atau tidak bersifat teroksidasi, sehingga bisa menggunakan kertas timbang. Tetapi jika zat tersebut akan dipanaskan atau akan atau bersifat higroskopis, maka harus menggunakan krus, cawan, porselin yang ada tutupnya atau botol timbang yang ada tutupnya. Jadi ini adalah beberapa macam wadah untuk penimbangan. Yang berikutnya, penimbangan zat berupa cairan, ya. Jadi penimbangan zat ada dalam bentuk padat, juga ada dalam bentuk cairan. Penimbangan dilakukan dengan menggunakan botol timbang, ya. Setelah itu dengan tutup untuk mencegah penguapan. Pertama, timbang berat botol, ya, plus tutup, ya, ditambah dengan cairan, ini disebut berat total. Ya, kita catat hasilnya. Yang sebelumnya, kalau memang tidak ditera, kita hitung juga massa botol timbangnya yang kosong. Ya, setelah ditambahkan sampel yang akan ditimbangkan, berarti didapatkan bobot total. Maka berat cairan atau berat massa hasil pengurangan dari berat total dikurangi berat botol plus tutup yang kosong, maka akan didapatkan berat cairan atau berat sampel yang hasil penimbangannya. Gambar alat untuk mengambil zat kimia saat menimbang, ya. Kalau dalam bentuk padat kita biasa menggunakan spatula atau sendok kecil, ya, untuk mengambil padatan pada saat menimbang. Tetapi jika sampel dalam bentuk cairan, maka kita menggunakan pipet tetes, ya, untuk mengambil sampel yang akan ditimbang. Cara merawat timbangan laboratorium. Laboratorium harus dirawat supaya lebih awet dan neracanya stabil pada saat digunakan untuk menimbang. Yang pertama, jangan meletakkan benda elektronik yang dapat mengganggu statistik timbangan lab, ya. Maka sebaiknya neraca itu diletakkan di ruang timbang yang tidak tercampur dengan instrumen-instrumen yang lainnya yang tentunya bisa mengakibatkan kestabilan neraca analitik menjadi terganggu. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan timbangan dengan cara membersihkan timbangan baik sebelum digunakan maupun setelah digunakan. Dan jangan sampai sekali-kali pada saat menimbang menyebabkan zat yang akan ditimbang tercecer di timbangan, karena akan bisa menyebabkan kerusakan dan bisa menyebabkan korosi pada besi yang ada dalam neraca analitik. Yang ketiga, cara membersihkannya yaitu dengan membuka plat yang ada di atas timbangan tersebut, lalu bisa dibersihkan dengan menggunakan kuas atau lap. Setelah yakin bersih, baru kita kembalikan lagi platnya, ya, dan kita rapatkan penutup kacanya, dan terakhir pada saat tidak akan dipergunakan lagi neraca analitik, ya, stop kontaknya boleh dilepaskan. Yang keempat, matikan timbangan ketika sedang tidak digunakan. Tadi yang seperti Ibu sampaikan, ya, jadi matikan pada saat tidak digunakan, karena dengan membiarkan timbangan dalam keadaan menyala terus-menerus, maka load selnya akan bekerja terus-menerus, sehingganya akan mengakibatkan neraca analitik bekerja keras atau bisa dalam kondisi panas dan juga bisa mengakibatkan cepat rusak. Itu. Yang kelima adalah gunakan stabilizer. Apa kegunaannya? Jika listrik tiba-tiba mati, sehingga neraca analitik tetap bisa nyala atau tetap bisa digunakan dan tidak mengakibatkan timbangan menjadi tiba-tiba menyala dan tiba-tiba mati, yang akan memungkinkan neraca tersebut menjadi tidak awet atau mengalami kerusakan. Yang keenam, tera atau kalibrasi timbangan minimum setahun sekali. Jadi sebaiknya neraca analitik yang ada di laboratorium dilakukan kalibrasi timbangan minimal 1 tahun sekali, supaya betul-betul terjamin bahwa neraca analitik dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Yang terakhir atau yang ketujuh, jika menimbang cairan kimia jangan sampai tertumpah. Tadi yang sudah Ibu jelaskan, kita harus
menimbang dengan sangat hati-hati, mencegah untuk tidak tercecernya baik zat padat kimia maupun dalam zat cairan kimia pada saat penimbangan. Yang berikutnya adalah pedoman untuk mengurangi kesalahan penimbangan. Kesalahan penimbangan dapat dicegah dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kertas timbang untuk menempatkan zat yang akan ditimbang. Jika kita menimbang sampel yang memang tidak bersifat higroskopis atau tidak mudah menguap atau dalam bentuk padatan dalam jumlah sedikit, kita juga boleh menggunakan kertas timbang. Tetapi jika kita akan menimbang sampel yang bersifat higroskopis dan mudah menguap, sebaiknya kita menggunakan botol timbang atau krus yang ada tutupnya rapat, ya. Yang berikutnya adalah timbang pada temperatur ruang. Hindari AC langsung yang akan dapat mengakibatkan pembacaan tidak konstan. Ya, jadi pada saat menimbang sebaiknya kita pada temperatur ruang. Artinya apa? Dalam ruang timbangan tersebut temperaturnya sedang, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, dan juga sampel yang akan ditimbang juga dalam kondisi dingin atau tidak dalam kondisi panas pada saat setelah pemanasan. Jadi jika sampel habis dipanaskan, sebaiknya didinginkan dulu di dalam eksikator baru kita timbang. Yang berikutnya, yang ketiga, jangan menempatkan zat langsung pada pinggan timbangan. Gunakan botol atau wadah timbangan. Ya, jadi pada saat menimbang kita tidak boleh menimbang zat langsung ke dalam pinggan penimbang, karena tentunya akan mengakibatkan kerusakan pada timbangan dan juga pembacaan penimbangan tidak tepat, ya. Yang keempat adalah tutup pintu box timbangan, ya, untuk menghindari angin. Karena jika kondisi box tidak ditutup, kondisinya akan terkena angin dan mengakibatkan pembacaan skalanya tidak stabil atau berubah-ubah. Yang berikutnya, yang kelima, gunakan botol tertutup untuk menimbang zat yang mudah menguap dan higroskopis. Tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Jadi jika kita ingin menimbang sampel yang bersifat higroskopis dan mudah menguap, maka gunakan botol timbang yang tertutup, ya. Yang keenam, zat yang akan ditimbang sebaiknya sesuai temperatur ruang, tidak boleh zat yang masih panas. Jika zatnya masih panas, harus didinginkan terlebih dahulu, masukkan ke dalam eksikator. Dan yang terakhir, timbangan analitik dengan ketelitian 0,001 gram tentunya lebih baik dibandingkan timbangan 0,001 gram. Lebih teliti, ya. Jadi itu. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang menimbang menggunakan neraca analitik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami, paling tidak dapat menambah pengetahuan anak-anak dalam menggunakan neraca analitik pada saat di laboratorium. Nanti anak-anak sudah mendapatkan bekal ilmu dan tinggal aplikasi di dalam laboratorium. Mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.